Selamat siang sahabat Kamtimas. Hari ini saya berada di Polres Metro Jakarta Utara, Polda Metro Jaya. Salah satu institusi yang mendapatkan amanah untuk melaksanakan pelayanan publik sebagai representasi dari pelayanan terhadap warga negara Republik Indonesia. Apa yang menjadi aspek-aspek pelayanan dari Polres Metro Jakarta Utara, mari kita lihat bersama-sama. Kita ikutin, kita melihat ke dalam apa yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Utara. Selamat siang Bu Eli, Bu Kurniawati, Bu Kurniati. Sahabat Kamtimas, sekarang saya berada di salah satu ruangan Polres Metro Jakarta Utara yang disebut sebagai Ruang Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT, yang dikenal masyarakat sebagai pintu gerbang atau garda terdepan pelayanan kepolisian yang kemudian menjadi tujuan atau destinasi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan-pelayanan. Yang ada di SPKT ini apa saja Bu Eli? Pelayanan apa saja Bu Eli? Pelayanan SKCK, sama laporan untuk pengaduan masyarakat, kayak laporan kehilangan atau pelayanan yang kayak misalnya ada ruang konseling juga, dan ruang konseling untuk yang mendapatkan menjadi korban tindak pidana atau ingin mengadukan tentang peristiwa pidana yang dialami gitu ya. Iya. Baik. Aspek-aspek yang dilakukan oleh rekan-rekan di SPKT ini adalah satu tadi SKCK, pelayanan surat keterangan catatan kepolisian. Lalu ada juga tempat konsultasi hukum untuk masyarakat yang membutuhkan maupun yang akan melanjutkan pada jenjang laporan polisi nantinya. Lalu yang ketiga adalah laporan kehilangan. Manakala masyarakat mendapatkan musibah, kehilangan surat menyurat berkaitan dengan perbankan misalnya, kita akan lihat satu persatu apa yang dilakukan untuk pelayanan terhadap aspek-aspek yang saya sebutkan tadi. Oke, kita lanjut. Makasih ya. Siap. Selamat siang Bu. Ibu dari Jakarta Pusat. Terus apa yang mau bisa dibantu di SKCK di SPKT ini Bu? Iya, mau bikin SKCK untuk pengangkatan sumpah advokat. Oh, sumpah advokat. Untuk pengangkatan sumpah advokat. Berarti sudah melalui proses ujian advokat sudah ya, tinggal sumpah advokatnya. Luar biasa. Ini. Ya, selamat dan sukses selalu Bu ya. Jadi advokat. Semuanya lancar, ada kendala? Lancar. Jangan karena kita ngomong gini terus lancar ya, betul lancar ya. Iya. Oh, sidik jari sudah? Lagi nunggu. Lagi menunggu ya. Makasih ya. Tinggalnya di mana tadi? Cempaka Putih. Cempaka Putih. Oh iya. Makasih ya. Pak Rizkun sedang melayani apa Pak Rizkun? Kehilangan KTP. Sobat Kamtimas, ini salah satu warga masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan laporan kehilangan. Itu saja. Persyaratan untuk mendapatkan laporan kehilangan KTP apa? Surat keterangan hilangnya? Kartu KK. Hilangnya kapan? Udah sebulan yang lalu. Sebulan yang lalu, tapi baru sempat ngurus. Tinggalnya di ini Pak, Gedung Lelang Pak. Gedung Lelang. Jaraknya jauh. Jaraknya jauh. Oh, jaraknya jauh. Nah, Sobat Kamtimas, memang pelayanan administratif yang dibutuhkan oleh masyarakat kadang-kadang menjadi kendala adalah jarak. Lalu apakah inovasi-inovasi yang diterbitkan atau yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Utara untuk mendekatkan pelayanan kepolisian, dalam hal ini menerbitkan surat-surat yang dibutuhkan? Nanti akan kita lihat, kita punya inovasi yang disebut sebagai Halo Polisi.
Sahabat Kamtimas, saya berada di salah satu sudut sentra pelayanan kepolisian terpadu ini, yaitu ruang baca. Di sini disiapkan beberapa buku, bisa memanfaatkan waktu-waktu sempit ini dengan cara membaca buku, mencari literasi, dan apapun yang bisa bermanfaat untuk masyarakat. Terima kasih. Ternyata ada satu sudut yang menarik, yaitu ruang laktasi yang dipersembahkan untuk ibu-ibu yang sedang menyusui, ya, untuk putra-putrinya, dan kebetulan sedang mengurus surat menyurat yang diperlukan. Kita akan melihat lagi ruangan konseling. Ruang konseling digunakan untuk melakukan konsultasi hukum maupun konsultasi yang sifatnya akan dilanjutkan pada proses penyidikan lebih lanjut. Apa ini yang diinginkan? Saya penipuan online benar sih. Dia nanya tadi Bu ngisi mendaftar BI Pas ya di BCA gitu ya, sejauh itu. Sepertinya sih berhasil kan kata Cemit karena sudah. Ya, Ibu mengisi formulir sesuai itu. Nah, terus kata dia ini Bu linknya gitu. Coba Ibu cek karena masih link yang sama dengan itu. Ya sih. Sebenarnya di konten. Sahabat Kamtimas, inilah salah satu ruangan konsultasi. Dan hari ini ada namanya Bu Lisnawati sedang melaporkan penipuan, modus penipuan menggunakan aplikasi. Ini kemudian Bu Lisnawati mengalami kerugian dan kemudian melakukan konsultasi pada SPKT untuk mendapatkan arahan, untuk mendapatkan satu penyelesaian bagaimana melanjutkan proses-proses berikutnya, dan pastinya beliau berharap untuk mendapatkan haknya kembali. Sangat bermanfaat untuk masyarakat. Oke, terima kasih ya. Sahabat Kamtimas, tadi sudah kita lihat bagaimana pelayanan masyarakat di sentra pelayanan kepolisian terpadu di Polres Metro Jakarta Utara. Dan saat ini kita berada di satu tempat, yaitu Pasar Koja Baru bersama dengan Kapos Halo Polisi. Ini adalah representasi pelayanan Polres Metro Jakarta Utara yang didekatkan kepada masyarakat, kepada sentra-sentra kegiatan masyarakat, bisa berbentuk pasar, bisa bentuk keramaian wisata, atau pusat-pusat olahraga. Dan salah satunya adalah ini yang ada di Pasar Koja Baru, Kecamatan Koja, Kota Madia, Jakarta Utara. Baik sahabat Kamtimas Jakarta Utara, hari ini kita bersama dengan AKP Tunari. Beliau akan menjelaskan apa saja yang bisa dilakukan untuk pelayanan kepolisian di tempat ini dengan menggunakan Halo Polisi Mobile. Pak Tunari, bisa dijelaskan? Siap, Komandan. Apa yang dilakukan oleh teman-teman di sini untuk melakukan pelayanan, sektor pelayanannya apa saja, terus apa sih fungsinya nih mobil ini, isinya apa saja gitu? Oh siap, kita banyak sekali menyediakan macam fasilitas pelayanan. Salah satunya ada pelayanan bentuk kehilangan, surat-surat yang surat kehilangan. Betul, nah. Jadi orang surat kehilangan, orang kehilangan surat-surat tidak harus lagi datang ke kantor polisi ya? Benar sekali. Kalau dia butuh sewaktu-waktu, pas ada Halo Polisi Mobile ini bisa ya? Kita layani, salah satunya ringan-ringan. Ya. KTP, KTP. STNK,
atau apa? Oh, ada ringan, ada yang berat ya Pak berarti? Yang berat Pak? Kalau yang dikategorikan berat, mungkin perlu adanya pemeriksaan dimintain keterangan. Oh. Contohnya kehilangan BPKB, kehilangan surat tanah, dan yang lainnya yang perlu pemeriksaan, ada saksi dan ada juga pengakuan. Namun kalau ini sebatas memenuhi syarat untuk mengurus kembali surat. Yang berat itu kehilangan pacar lah ya, kehilangan pacar. Tapi yang paling berat lagi kehilangan hati nurani ya. Paling angel itu. Bapaknya juga sambil senyum. Alhamdulillah bapaknya hadir. Nah, kita boleh tanya ke Pak siapa Pak? Pak Roni. Pak Roni ini pelayanan apa yang dibutuhkan hari ini Pak Roni? Kebetulan ibu saya 3 hari yang lalu kehilangan KTP, bank BSI, sama akar ATM. KTP, buku bank, lalu ATM. Iya. Kapan hilang? 3 hari yang lalu. Bapak tinggalnya di mana? Di Cilincing saya. Oh, kalau ke Polres masih agak jauh ya? Lebih dekat sini? Lebih dekat sini. Oh, jadi dengan adanya mobil ini, dengan pelayanan di sini sangat. Begitu tadi saya berkunjung ke sini, ada seperti ini. Wah, ini kebetulan sekalian saya mau laporkan. Oh, ini pas kebetulan. Iya. Oh, tapi kalau jadwalnya enggak tahu hari ini. Oh, iya pas kebetulan. Baik Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Iya. Ini surat kehilangannya. Udah jadi? Udah tekan belum? Jadi diperiksa dulu ya Pak. Oh, diperiksa dulu. Iya. Apa saja itu Pak tuh? KTP, kemudian kartu ATM dengan buku tabungan. Oh, nggak ada Pak. Yang berat tadi nggak ada Pak. Yang berat nggak ada. Yang ringan-ringan saja. Nggak ada yang kehilangan pacar. Nah, yang berat itu yang pacar tadi. Pak Tunari, selain kartu kehilangan, apalagi Pak Tunari? Kita juga tidak lepas dengan adanya remaja kita yang perlu identitas, legalitas, surat catatan kepolisian, Mbak. Ini beliau yang melayani SKCK. Kebetulan beliaunya juga dari personil intelijen. Oh, kalau SKCK langsung mengawaki bagian SKCK. Oh, iya. Mudah-mudahan hadirnya tengah kita bisa membantu masyarakat dalam bentuk pelayanan surat. Oh, iya. Ini pas melayani nih, Pak RT tahu kalau jadwalnya pas mobile polisi di sini apa enggak? Kebetulan tahu Pak. Tahu. Oh, udah dihubungin. Udah dihubungin. Berarti Pak RT juga menyampaikan ke warganya ya, siapa yang mau butuh SKCK, butuh pelayanan bisa ke sini gitu ya. Siap. Iya. Menurut Pak RT gimana nih kalau adanya ini? Wah, sangat bagus Pak. Mendukung ya, membantu masyarakat. Nah, selain ini Pak Tunari tadi udah ya surat keterangan hilang, lalu SKCK, lalu yang ketiga ini kita menyediakan fasilitas konsultasi kesehatan yang pertama. Konsultasi kesehatan. Ini ternyata ada salah satu pelayanannya bentuknya pelayanan kesehatan Pak Tunari ya. Pelayanan kesehatan untuk warga sekitar ya yang membutuhkan. Periksa terakhir kapan? Bulan yang lalu. Sebulan yang lalu. Tiap bulan kita cek ya. Oh iya harus dikontrol makannya ya. Pak Johnson sebagai kepala pasar di sini. Ini pelayanan kepolisian yang didekatkan kepada masyarakat. Nah, berarti kan ada masyarakat di sini, masyarakat yang entitasnya adalah berkepentingan dengan pasar, bisa pembeli, bisa penjual, ya kan. Nah, menurut Bapak gimana nih? Menurut Bapak? Ya, kalau saya sih sangat berterima kasih atas kunjungan dari Polres, hal kegiatan konseling, masalah kesehatan, terus masalah yang kehilangan. Ini suatu kehormatan bagi kami saat ini, Pak Kapolres. Mudah-mudahan ke depan bisa berjalan dengan baik, dan saat ini memang baru ini kami mengetahui ini di sini, dan kami sangat antusias, sangat berterima kasih dengan kedatangan Bapak ke sini untuk melayani kami. Ternyata kami merasa dekat dengan polisi. Itu yang perlu. Baru ke depan bahwa polisi itu hadir Pak ya. Iya. Jadi bukan hanya masyarakat yang hadir ke kantor polisi, tapi polisi juga hadir di tempat masyarakat kami. Karena memang kami di sini adalah komunitas pedagang dan pengunjung di wilayah Pejabaru. Baik sahabat Kamtimas, kita sudah di penghujung. Jadi hari ini kita sudah melihat bagaimana
pelayanan kepolisian yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Utara menjangkau pada sudut-sudut sempit, pada sudut-sudut yang tidak terliput sekalipun untuk melakukan pelayanan publik. Pelayanan publik yang dilakukan adalah untuk memenuhi hak-hak warga negara secara administratif dan hak negara secara ideologis. Karena itu, saya mengucapkan terima kasih untuk Pak Tunari yang sudah menghadirkan pelayanan kepolisian Polres Metro Jakarta Utara, dan mudah-mudahan apa yang dilakukan ini terus menjangkau masyarakat secara luas sehingga hak-hak warga negara dapat dipenuhi oleh negara, dan representasinya adalah salah satunya melalui Kepolisian Republik Indonesia. Pak Tunari, terima kasih. Terima kasih. Selalu sehat-sehat. Ya.